ada orang-orang yang ikut kelompok-kelompok tertentu kan, yang mereka mengaku mengelola dana amanah. Sementara yang dimaksud di Cakrawala ini dana amanah itu kan untuk semua rakyat. Iya. Jadi nggak harus ikut kelompok itu. Iya. Ya, itu juga banyak juga yang sudah kena apa istilahnya? Kena tipu istilahnya ya, kena tipu, kena jebakan dari mereka. Super banyak. Ya super banyak, buat seakan-akan, oh ini sudah gini, itu kuncinya adalah di ini. Karena banyak orang yang berharap, kan tanggapan di Cakrawala itu sangat banyak dan mereka kelihatannya juga sangat berharap. Iya. Mana segera turun. Gitu. Sangat berharap, iya. Mungkin ada himbauan iya. mereka ini. Seperti dari Riau ya. Okay. Jadi dia tuh sampai begitu SMS saya hapus. Yang kapan turun anunya. Tapi dia tuh pinter. Yeah. Begitu nomornya saya hapus itu ya, dia beli nomor baru lagi untuk bertanya lagi itu. Tahu kalau orangnya sama juga. Sama orangnya. Oh, gitu. Ya gitulah. Gitu. Cuman kadang-kadang gini yang terkait dengan dana amanah itu kan ada memang orang-orang yang ikut kelompok-kelompok tertentu kan, kelompok-kelompok tertentu yang mereka mengaku mengelola dana amanah. Sementara yang dimaksud di Cakrawala ini dana amanah itu kan untuk semua rakyat. Iya. Jadi nggak harus ikut kelompok itu. Iya. Ya, itu juga banyak juga yang sudah kena apa istilahnya? Kena tipu istilahnya ya, kena tipu, kena jebakan dari mereka. Super banyak. Ya super banyak, buat seakan-akan, oh ini sudah gini, itu kuncinya adalah di ini. Jangan sampai rekan-rekan sudahlah biasa saja sehari-hari, anggaplah itu tidak ada. Saya sendiri juga begitu, saya beli pulsa aja masih gosok waktu akik ngalor ngidul, ben oleh badi sithik-sithik kayak gitu loh ya. Nggih. Nggih. Jadi yang terkait dengan kalau ditanyakan ke batunya Irgan ya memang selalu menerkanan gitu, apa tentang carinya itu, cuman waktunya kapan itu yang belum bisa dijelaskan secara pasti. Iya. Dan ini untuk raja-raja sendiri ya belum tentu kalau seia dengan omongan saya, tapi saya sadar karena apa? Karena beliau-beliau itu sebenarnya tidak pernah berpikir sampai di situ, ya. Beliau-beliau itu raja-raja itu hanya menjaga kultur dasar wilayahnya supaya manusia itu berkepribadian dan mempunyai pegangan hidup, ya, mempunyai pegangan yang jelas gitu. Entah akhir-akhir ini karena masuknya paham-paham baru menganggap kerajaan-kerajaan itu banyak melakukan hal-hal yang klenik, ya, misalnya bakar dupa kayak bakar kemenyan kayak, lalu ini itu kan kepribadian, kebudayaan, kepribadian itu tak terbatas gitu. Tapi ya mereka sendiri kaum yang pengen kita rusak, justru kerajaan-kerajaan itu sekarang itu dikepung oleh mereka. Dikepung dalam arti supaya masyarakat itu tidak fokus ngabdi kepada raja. Sebenarnya ngabdi kepada raja itu tuh bukan kok sendika dawuh kepada pimpinan itu, hanya sang raja itu satu, jelas mulai wahyu. Kedua, kerajaannya itu adalah bangunan yang dibangun oleh para empu, ya toh? Para empu. Beda kalau dengan kerajaan saya ini, saya kerajaan rumah saya kok ya. Kalau kerajaan dulu itu dibangun, yang bangun tuh kalau tidak lapar tidak jadi. Jadi kalau orang sekarang kalau tidak kenyang kan tidak jadi, ya. Ya untungnya saya itu masih senang melihara patung, lalu pusaka-pusaka, lalu barang-barang yang mempunyai magis gitu ya, magic, artinya daya tertentu itu memang saya senang di situ. Jadi yang penting bahwa raja-raja nanti itu harus
kita lindungi. Kalau negara pemerintahan itu nanti justru kerajaan-kerajaan itu kita hidupkan lagi. Sekarang pun sudah hidup, tapi kita hidupkan lagi dalam arti bahwa di pusat, di kerajaan-kerajaan itulah pusat untuk pembinaan kepada masyarakat secara umum yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dan rakyat sendiri pada waktu mengabdi di kerajaan itu sudah sadar. Pada waktu saya masih kecil di Solo sana ya, yang jaga di pintu gerbang tuh seharian itu menyengkelit keris gitu ya, jalan di situ, padahal gajinya tiap bulan tuh waktu itu kadang-kadang tuh ada yang 15.000 satu bulan loh Pak Jen, ada yang 20, ada 25, tapi beliau-beliau sangat setia, sangatlah, karena setia dan tulus mengabdi pada kerajaan itulah putra-putranya itu ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi direktur ini, ada yang menjadi ini, ada yang orang gede-gede semua karena pengabdian itu. Nggih. Tapi kalau nanti Satria Beringin sudah hadir dan menerima wahyu, tampaknya bergulirnya sistem kerajaan yang dibangun Satria Beringin juga akan dengan mudah nih ya? Akan dengan mudah, nggih. Karena memang Tuhan sudah menghendaki itu, Pak. Ya, nggih. Kerajaan itu kalau di timur sana biasanya disebut kepala suku adat, gitu ya. Kepala suku adat. Kalau kepala suku itu ditaati, sangat ditaati, ya, sangat ditaati. Dan ini banyak kepala suku di negeri ini banyak. Itu termasuk raja juga. Nanti kita perhatikan yang bagus, yang serasi gitu. Nunjuk dulu.